Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Esti Madibdi Utami dari kelas 10 akuntansi 1, nomor absen 11. Di sini saya akan membahas soal bahasa Indonesia yang bertemakan tentang materi-materi teks bahasa Indonesia. Yang pertama adalah teks LHU. Yang kedua adalah anekdot. Yang ketiga hikayat. Yang keempat cerpen. Semoga teman-teman bisa menyimak video ini dengan baik ya. Soal pertama yaitu tentang LHU. Bacalah kutipan berikut. Daging hewan berkaki 4 seperti kambing dapat memicu munculnya penyakit hipertensi bagi yang suka mengonsumsi secara berlebihan. Penggemar makanan yang asin atau banyak mengandung garam juga memberi kesempatan penyakit hipertensi mudah timbul. Di samping itu, ada kalanya penyakit hipertensi disebabkan oleh faktor keturunan. Simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Makanan berlemak dan banyak mengandung garam berbahaya. B. Penyakit hipertensi dapat dicegah jika tahu penyebabnya. C. Banyak hal yang dapat menyebabkan munculnya hipertensi. D. Penyebab hipertensi harus dihindari melalui pola makan sehari-hari. E. Penyebab hipertensi adalah pola makan dan faktor keturunan. Analisis pilihan jawaban. A. Makanan berlemak dan banyak mengandung garam berbahaya. Jawaban ini tidak tepat karena hanya menyebutkan makanan berlemak dan garam, padahal paragraf juga menyinggung faktor keturunan. Selain itu, jawaban ini hanya menyatakan efek buruk makanan tanpa menyimpulkan isi paragraf secara keseluruhan. Berarti jawabannya salah ya, teman-teman. B. Penyakit hipertensi dapat dicegah jika tahu penyebabnya. Jawaban ini tidak sesuai karena lebih berfokus pada upaya pencegahan, sedangkan paragraf lebih menjelaskan faktor penyebab hipertensi. Tidak ada pembahasan mengenai pencegahan dalam kutipan, berarti jawabannya juga salah. C. Banyak hal yang dapat menyebabkan munculnya hipertensi. Jawaban ini adalah simpulan yang tepat karena mencakup semua hal yang disebutkan dalam paragraf. Makanan tertentu, kebiasaan berlebih, dan faktor keturunan. Jawaban ini merangkum isi paragraf secara umum tanpa menambahkan informasi yang tidak disebutkan. Berarti jawabannya benar. D. Penyebab hipertensi harus dihindari melalui pola makan sehari-hari. Jawaban ini tidak tepat karena memberikan saran menghindari penyebab hipertensi yang tidak ada dalam kutipan. Paragraf hanya menjelaskan penyebab tanpa menyarankan tindakan tertentu. Berarti jawabannya salah. E. Penyebab hipertensi adalah pola makan dan faktor keturunan. Jawaban ini tidak sepenuhnya salah, tetapi kurang lengkap karena tidak mencakup faktor seperti kebiasaan konsumsi makanan tertentu yang disebutkan dalam kutipan. Jawaban ini terlalu menyederhanakan isi paragraf. Berarti salah. Berarti kesimpulannya adalah jawabannya C. Banyak hal yang dapat menyebabkan munculnya hipertensi, karena pilihan ini menyimpulkan kutipan secara lengkap tanpa menyertakan informasi tambahan atau menyempitkan isi paragraf. Soal yang kedua adalah tentang anekdot. Bacalah kutipan anekdot berikut. 2 orang siswa sedang berjalan-jalan di sebuah museum. Lalu mereka melihat sebuah mumi. Di bawahnya bertuliskan 225 Masehi. Siswa 1 bertanya, 225 Masehi itu maksudnya apa ya? Siswa 2 menjawab, mungkin itu nomor mobil yang menabraknya dulu. Simpulan anekdot tersebut adalah A. Banyak makna yang terkandung pada sebuah nama. B. Nomor mobil seringkali disalahartikan. C. Tulisan yang kurang jelas banyak ditemukan di museum. D. Para siswa perlu mendapat kejelasan tentang arti dari suatu angka. E. Para siswa menganggap angka itu nomor mobil, padahal angka tahun kematian mumi. Analisis jawaban. A. Banyak makna yang terkandung pada sebuah nama.
Jawaban ini kurang relevan karena kutipan tidak membahas tentang nama, melainkan interpretasi terhadap angka 225 Masehi. Berarti salah ya teman-teman. B. Nomor mobil seringkali disalahartikan. Kutipan tidak menyoroti nomor mobil sebagai fokus utama. Nomor mobil hanya muncul dalam asumsi siswa kedua, yang merupakan candaan atau kesalahpahaman. Berarti salah juga ya teman-teman. C. Tulisan yang kurang jelas banyak ditemukan di museum. Kutipan tidak menunjukkan bahwa banyak tulisan di museum yang kurang jelas. Masalahnya bukan pada kejelasan tulisan, tetapi pada pemahaman siswa terhadap tulisan 225 Masehi. Berarti salah juga ya teman-teman. D. Para siswa perlu mendapat kejelasan tentang arti dari suatu angka. Jawaban ini cukup relevan, karena siswa dalam cerita tidak memahami arti 225 Masehi yang sebenarnya. Namun, jawaban ini terlalu umum dan tidak menangkap inti humor anekdot. Berarti salah ya. E. Para siswa menganggap angka itu nomor mobil, padahal angka tahun kematian mumi. Jawaban ini tepat, karena sesuai dengan inti anekdot. Siswa salah memahami angka 225 Masehi sebagai nomor mobil, padahal maksud sebenarnya adalah angka tahun 225 Masehi. Jawaban ini menangkap humor dan kesalahpahaman dalam cerita. Berarti kesimpulannya benar. Jawaban yang benar adalah E. Penjelasannya sesuai dengan inti humor dan makna yang ingin disampaikan oleh anekdot tersebut. Soal yang ketiga adalah hikayat. Bacalah kutipan hikayat berikut. Si Perlaki mempunyai seorang pelayan yang sangat setia dan bernama Limbat. Hampir semua pekerjaan yang diperintahkan oleh si Perlaki dikerjakan dengan baik oleh Limbat. Meskipun terkenal sebagai pemburu yang handal, pada suatu hari mereka tidak berhasil memperoleh satu ekor binatang buruan pun. Kekesalannya akhirnya memuncak ketika si Limbat melaporkan pada majikannya bahwa daging persediaan mereka di rumah sudah hilang dicuri orang. Perasaan yang muncul tentang tokoh Limbat setelah membaca cuplikan teks tersebut adalah A. Kasihan, B. Kecewa, C. Marah, D. Miris, E. Duka. Analisis jawaban. A. Kasihan. Kasihan muncul karena Limbat adalah pelayan yang setia dan bekerja keras, namun tetap menghadapi situasi sulit, yaitu gagal berburu dan melaporkan pencurian daging. Ini menunjukkan empati terhadap Limbat. Berarti benar ya teman-teman. B. Kecewa. Kecewa lebih menggambarkan perasaan si Perlaki terhadap situasi, bukan perasaan pembaca terhadap Limbat. Limbat tidak melakukan kesalahan yang mengecewakan. Berarti jawabannya salah ya teman-teman. C. Marah. Marah adalah emosi yang mungkin dirasakan si Perlaki, tetapi pembaca tidak memiliki alasan untuk merasa marah terhadap Limbat. Berarti salah juga ya teman-teman. D. Miris. Miris adalah perasaan sedih atau prihatin terhadap situasi seseorang. Meski relevan, miris kurang spesifik dibandingkan rasa kasihan terhadap perjuangan Limbat. Berarti salah ya teman-teman. E. Duka. Duka biasanya terkait dengan kehilangan besar atau kesedihan mendalam yang tidak digambarkan dalam situasi ini. Berarti salah. Jadi kesimpulan dari analisis pilihan jawaban tersebut ialah jawaban yang benar adalah A. Kasihan. Oke, kita masuk ke soal terakhir, yaitu tentang cerpen. Bacalah cerita berikut. Anak tukang cukur itu mau menikah. Nasibnya baik, dia mendapatkan jodoh seorang pegawai negeri. Siapa mengira anak si tukang cukur bisa mendapatkan jodohnya sebagai pegawai kantoran. Dengan nasib anaknya itu dapat disimpulkan bahwa perasaan tukang cukur adalah A. Senang, B. Tertawa, C. Tenang, D. Aman, E. Damai. Kita masuk ke analisis pilihan jawaban. A. Senang. Tukang cukur kemungkinan besar merasa senang karena anaknya dianggap memiliki nasib baik dengan mendapatkan pasangan seorang pegawai negeri. Kalimat nasibnya baik menunjukkan rasa bahagia dan syukur. Berarti benar ya teman-teman. B. Tertawa. Tertawa adalah ekspresi fisik yang tidak relevan dalam konteks cerita ini. Ceritanya berfokus pada kebahagiaan dan kebanggaan, bukan sesuatu yang lucu atau mengundang tawa. Berarti kesimpulannya salah ya teman-teman. C. Tenang.
Tenang lebih menggambarkan perasaan lega atau bebas dari kekhawatiran. Namun, cerita lebih menonjolkan kebahagiaan atas nasib baik anaknya, bukan ketenangan semata. Berarti salah juga ya, teman-teman. D. Aman. Aman berhubungan dengan rasa bebas dari ancaman atau kekhawatiran. Dalam cerita ini tidak ada indikasi bahwa tukang cukur merasa terancam sebelumnya, sehingga aman bukan perasaan yang tepat. Berarti kesimpulannya salah ya, teman-teman. Damai. Damai biasanya mengabarkan keadaan batin yang tentram dan tidak ada konflik. Cerita lebih menonjolkan kebahagiaan dan kebanggaan, bukan sekadar rasa damai. Berarti kesimpulannya juga salah. Jawaban yang benar adalah A. Senang. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga dapat dipahami ya. Sekian penjelasan analisis jawaban bahasa Indonesia dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.